Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar Anda terus mendapatkan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada bersama dengan Bapak Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat ini ada beberapa pertanyaan orang-orang yang masih bingung terkait apa sih sebenarnya bantuan UMKM itu dan syarat-syaratnya itu seperti apa, dan sampai saat ini masih banyak orang yang bertanya apakah bentuk bantuan ini bantuan langsung diberikan atau bentuk pinjaman. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi, saat ini saya bersama dengan Bapak Aris Wantono. Oh iya. Baik Pak Aris, bisa sedikit dijelaskan mulai dari awal sendiri. Saat ini sebenarnya apa sih sebenarnya bantuan UMKM itu sendiri, sebenarnya bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Bantuan UMKM ini munculnya memang pertama induknya di tema PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi dari PEN tersebut kita tarik ke bawah karena masih dalam pandemi, dampak daripada pandemi, karena sekarang sudah temanya sudah ke pemulihan ekonominya, makanya bantuan tersebut ke pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang saya kira di seluruh Indonesia juga itu yang nanti yang menjalankan roda ekonomi lagi ya pelaku usaha itu. Jadi bentuknya nanti berupa bantuan tunai, diberikan tunai kepada pelaku usaha. Tentunya memang ada beberapa kriteria, ya salah satunya memang harus usaha mikro. Bahkan kemarin Presiden Jokowi menegaskan tidak hanya mikro, yang ultra mikro itu harus dapat. Jadi kami punya dasar usaha mikro itu 50 juta di bawah modalnya. Bahkan kalau di ultra mikro itu antara 5 sampai 10 juta. Jadi itu nanti yang dapat. Yang kedua, bagi mereka yang belum pernah berhubungan dengan bank, maksudnya belum pernah mengambil kredit di bank, pasti akan mendapatkan. Jadi nanti di Kementerian Koperasi yang akan memberikan bantuan tersebut sudah kerjasama dengan OJK. Pasti nanti kalau yang sudah punya nanti pasti tereliminir dari usulan tersebut. Jadi nanti diberikan secara cash ke masing-masing rekening. Oke, berarti ada dua kriteria yang tadi yang jenengan sampaikan untuk bisa mendapat bantuan ini. Iya. Yakni usaha mikro dan ultra mikro. Mungkin bisa sedikit jelaskan lagi Pak, usaha mikro itu contoh usahanya seperti apa, dan yang ultra mikro ini seperti apa, lebih spesifik? Kalau gambaran dari usaha mikro pasti mereka usahanya yang di bawah 50 juta ke bawah. Contohnya mungkin warung nasi, peracangan, terus mungkin orang yang berjualan lijo. Itu termasuk mikro. Kalau ultra mikro mungkin yang di bawahnya lagi yang modalnya 5 sampai 10 juta maksimal. Itu mungkin yang jualan tahu di jalan itu, atau PKL yang jual gorengan itu mungkin 5 sampai 10 juta. Ya. Oke, berarti itu tipe-tipe warga yang bisa mendapatkan bantuan dari usaha. Nah, sekarang untuk syarat mengajukan bantuan ini, ya sebenarnya yang harus dilengkapi itu apa saja yang harus dibawa? Sesuai dengan surat edaran dan beberapa yang kami dapat dari Kementerian Koperasi, yang jelas satu tentang usaha mikro dan yang lebih kecil lagi ultra mikro itu. Yang kedua ada surat keterangan usaha dari desa. Jadi pasti Pak Kades atau Pak Lurah nanti yang mengetahui bahwa masyarakatnya usahanya mikro atau ultra mikro. Yang kedua, di dalam edaran itu harus menyertakan fotokopi KK dan KTP. Itu nanti yang bisa membantu bagi OJK atau perbankan melihat di NIK-nya itu dia punya tanggungan di bank atau tidak. Itu sudah nanti untuk mengeliminir bagi pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Oke. Terus nih Mas, ada beberapa orang yang menanyakan juga
ini sebenarnya bantuan yang diberikan ini bentuk bantuan cuma-cuma atau hanya berupa pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Ini mungkin bisa Anda jelaskan lagi seperti apa sebenarnya bantuan ini? Bantuan ini memang murni bantuan uang tunai kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan aktivitasnya lagi, untuk bisa kalau bagi pedagang bisa pulaan lagi supaya mereka terus bisa melakukan usahanya di tempat masing-masing. Dan ini diberikan berupa uang secara cash, bukan berupa bantuan, bukan berupa kredit pinjaman, tapi diberikan secara cash uang tunai 2,4 juta tiap pelaku usaha. Oke. Terus ini Mas, agar orang-orang itu tidak mengharapkan, mungkin banyak yang ingin tahu sebenarnya jenis warga seperti apa yang tidak bisa menerima bantuan ini secara administrasi. Nah ini Bapak bisa menjelaskan. Secara administrasi mungkin dia bukan KTP asli daerah sini. Oke. Memang ada kalanya yang kepala desa atau pak lurahnya mengeluarkan SKU tetapi dengan surat domisili. Surat domisili. Bisa itu kan. Ada beberapa yang kemarin bisa mendapatkan SKU. Berarti satu bukan warga yang beralamat KTP di Kabupaten Jombang. Soalnya nanti kan di tiap daerah pasti ada bantuan semacam ini. Supaya tidak double. Siap. Setelah itu pasti bagi mereka yang di luar usaha mikro, kecil menengah pasti tidak akan mendapatkan bantuan. Itu bisa dikategorikan sudah banyak berhubungan dengan bank. Pasti sudah punya kredit di bank pasti. Kalau kita usaha mikro kan belum tahu bang, masuk ke bank pun udah takut ya, belum pernah. Tidak ada aktivitas kredit lah. Oke. Terus sampai saat ini Mas, sebenarnya kan masih ada orang yang bertanya, ini tahap berapa sih tahap berapa? Sebenarnya ada berapa tahap sih dalam proses bantuan hingga saat ini? Itu mungkin bisa dijelaskan. Karena ini bersifat usulan, jadi kuota daerah tidak disebutkan berapa. Jadi hanya kuota nasional 12 juta pelaku usaha. Kami sejak awal bulan Agustus kemarin sudah memberikan semacam informasi, tetapi tidak ke desa atau kecamatan. Kami pertama yang saya kasih informasi ke asosiasi. Jadi saya coba ke asosiasi untuk mengusulkan anggotanya mendapatkan bantuan tersebut. Karena ini memang usulan, kami setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali pasti mengirimkan ke sana berapapun jumlahnya, karena istilahnya cepet-cepetan. Siapa cepat dia akan mendapatkan bantuan. Tetapi tentu pasti diverifikasi dulu, baik di sini, di pusat maupun di perbankan. Oke. Untuk yang berikutnya kan? Iya. Artinya sampai sekarang sudah tahap ke kami kalau tahap atau gelombang menyesuaikan dengan apa kondisi daerah masing-masing. Jadi sampai sekarang kami hanya sampai ke gelombang ketiga. Gelombang terakhir sudah. Karena berita kemarin di Kementerian Koperasi kuota sudah mencukupi, bahkan melebihi. Itu pun beritanya mau ditambah kuota tapi tahun depan. Nanti saat ini berapa jumlah dari Kabupaten Jombang yang mengajukan usulan bantuan yang sini? Sampai sejauh ini, sampai hari ini pun yang sudah terkirim dan yang belum terkirim sejumlah 55.638 usulan. Itu sudah kami verifikasi di sini. Dalam arti verifikasinya itu pasti setiap orang tidak akan satu kali mengirimkan. Ada yang sampai 3 kali mengirimkan, baik itu lewat daftar online maupun mengirimkan fisiknya. Otomatis beberapa yang double itu dengan aplikasi kami yang kita punya langsung terpinggirkan yang double-double. Tinggal satu aja usulannya. Setelah syarat-syaratnya tadi sudah, terus bentuk syarat yang harus dipenuhi sudah. Sekarang nih Mas, mungkin informasi awal tanda-tanda warga itu menerima usulan bantuan ini
nantinya proses sistemnya bagaimana? Ditelepon, dikonfirmasi sendiri atau seperti apa? Itu mungkin bisa juga. Nanti kami pun berpesan kepada semua pelaku usaha, karena yang sifatnya usulan, ditunggu saja nanti ada informasi dari pusat. Jadi tugas kami di Dinas Koperasi Kabupaten Jombang hanya mengirimkan usulan semuanya itu ke pusat. Jadi pusat nanti yang akan menghubungi via telepon atau via SMS ke masing-masing pelaku usaha yang sudah terverifikasi, dan nanti Kementerian Koperasi Pusat akan menunjuk bank yang ada di daerah, pastinya bank BUMN yang di daerah, untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Oke. Artinya bentuk verifikasi awal itu berupa informasi WhatsApp ya? Ya, WhatsApp atau SMS. Oke Mas. Di situ kan ada celah untuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan manfaatkan itu bentuk SMS itu sebagai penipuan. Nantinya Mas, untuk mengantisipasi hal seperti itu, mungkin masyarakat bisa bertanya kemana atau di mana, itu mungkin tentang verifikasi SMS itu mungkin bisa jelaskan ketika nanti dapat SMS itu bisa dikomunikasi dulu ke mana, ke kawan-kawan. Nah, di samping kami mengirimkan usulan ke pusat, kami pun sudah koordinasi dengan bank BUMN yang kemarin sudah melakukan launching. Kami juga memberikan data ke sana. Itu pun sudah disarankan dari pihak yang ditunjuk dari pusat, kirim ke kami data tersebut, nanti kami akan dikirim data itu dari kami verifikasi sendiri ke lapangan. Dan nanti pasti kalaupun ada pertanyaan ini apakah benar ini dari verifikasi dari bank, pasti nanti kita bantu untuk pertanyaan tersebut, kita bantu untuk pendekatan benar tidak itu SMS dari bank yang ditunjuk atau orang lain, itu kami nanti tetap koordinasi dengan bank yang itu. Bentuk pertanyaan itu bisa disampaikan mungkin melalui portal atau apa atau bisa. Kita sudah punya portalnya di Dinas Koperasi sudah ada, ataupun kalau via telepon atau WA bisa ke saya atau ke pimpinan yang ada di sini bisa. Mas, bisa sedikit disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar tahu bahwa ini masih pengajuan, ini bukan langsung orang yang didata menerima bantuan. Nah, itu mungkin bisa sedikit dijelaskan, Mas. Iya, karena dari awal kami dengan teman-teman di Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, karena ini kita sifatnya membantu kepada mereka pelaku usaha yang memang terkena dampak. Jadi kami buat sebaik-baik mungkin data yang kami kirim. Kami juga tidak main-main, tetap kami minta berkas ke sini sebagai tanggung jawab kami, karena itu memang semua terkirim ke usaha. Jadi saya mohon kepada semuanya saja, ke pelaku usaha, untuk menunggu berita lebih lanjut dari pusat. Kami pun akan juga berkoordinasi, mungkin yang terverifikasi itu nanti dari pihak bank sini nanti benar apa tidak, itu yang tetap kami koordinasi dengan bank yang ditunjuk dari pusat. Jadi bersabar saja, berdoa saja, semoga usulan panjenengan semua bisa masuk ke. Ya, saya ikut mendoakan mungkin semuanya bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, tapi kemungkinan tidak semuanya karena kan harus ada verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri terhadap bantuan ini. Ya, itu mungkin beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait adanya banpres di Dinas UMKM yang berada di Kabupaten Jombang. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, bisa dilampirkan pada komentar.